Kaum minoritas sudah merevolusi waktunya, sebenarnya punya banyak waktu untuk merenung, untuk tafakur, ya, berpikir lebih banyak, menciptakan gagasan-gagasan besar, ya, menciptakan penemuan-penemuan dan seterusnya. Ini adalah ciri khas kaum minoritas yang kedua. Yang ketiga, ciri khas kaum minoritas yang ketiga adalah mereka sangat fokus pada visinya. Ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, ketemu lagi dengan saya, trainer Amir Faisal. Jika kalian ingin tahu kurikulum vitae saya atau ingin mendownload buku-buku bestseller saya di Gramedia, silahkan buka di bio saya di bawah ini. Di sana telah tersedia semua link-linknya. Kali ini kita sudah masuk pada seri kepemimpinan yang ke-14. Pada seri kepemimpinan yang 14 ini kita ambil topik jadilah minoritas, ya. Jadilah minoritas. Tapi sebelumnya, bagi kalian yang belum subscribe, tolong like dan subscribe dulu supaya nanti kalau ada topik-topik lebih menarik lainnya, kalian dapat beritahu dari saya. Oke, terima kasih kalian sudah lakukan like dan subscribe. Jika kita mendengar kata minoritas, yang tergambar dalam pikiran kita adalah sekelompok masyarakat yang jumlahnya sedikit, minor, kemudian lemah, di tengah-tengah masyarakat yang begitu besar, yang cenderung menguasai begitu. Padahal kalian tahu tidak guys, fakta yang terjadi sebenarnya sebaliknya. Paling tidak menurut Richard Koch, beliau punya prinsip namanya prinsip Pareto. Menurut pengamatan beliau, sepanjang sejarah justru kaum minoritas itulah yang dominan dan powerful, sehingga merekalah yang justru mempunyai kekuasaan untuk menentukan nasib mayoritasnya. Kalau kalian lihat pada zaman now, ini para pelaku unicorn, dekakorn, ini adalah minoritas. Ya, orang-orang yang super kaya, para oligarki adalah minoritas. Tapi mereka lah yang menentukan mayoritas masyarakat ini, menentukan ekonomi sebuah negara. Nah, kalian juga bisa mengukur diri kalian sendiri di komunitas kalian, apakah kalian termasuk minoritas yang seperti tadi, dari minoritas yang punya keunggulan yang tidak dimiliki oleh teman-teman kalian lainnya, tapi kalian punya pengaruh atau bisa mempengaruhi mereka, kalian jadi viral, kalian jadi puji dan sebagainya di komunitas kalian sendiri. Kalian ukur. Jika kalian belum merasa demikian, nah ini akan saya berikan 7 ciri-ciri para minoritas yang hebat dan unggul tersebut. Kalian bisa meniru, memodel mereka. Tapi sebelumnya kita saksikan dulu fakta-fakta kehebatan kaum minoritas yang sudah diriset oleh Richard Koch. Yang pertama, perubahan dan transformasi di dunia ini dipelopori oleh para pemimpin dunia dan para founding fathers, yang jumlahnya juga cuma segelintir. Teknologi dan kemajuan peradaban tentu saja juga mereka juga yang menentukan. Kemudian yang ketiga, tingkat pendapatan 80% ditentukan oleh kurang lebih hanya 20% penduduk satu negara. Kemudian dengan sendirinya juga kekayaan itu hanya milik segelintir orang. Bahkan di negara ini kemarin dikatakan oleh seorang ahli ekonomi bahwa jumlah hanya berapa orang ini sama kekayaannya dengan 100 juta penduduk. Nah,
mereka adalah kaum minoritas. Kemudian reformasi, ini juga digerakkan pertama adalah kaum minoritas elite politik, para oligarki. Nah, teman sekalian, jadi itulah fakta-fakta yang terjadi dalam sejarah bahwa sebenarnya kaum minoritas itulah yang sebenarnya menggerakkan atau melakukan transformasi atau melakukan perubahan, ya, yang menentukan nasib kita kaum mayoritas. Nah, sekarang pertanyaannya, orang-orang seperti apakah sebenarnya kaum minoritas itu? Ini ada tujuh ciri-ciri yang kita bisa belajar untuk meniru mereka. Yang pertama, kaum minoritas adalah orang-orang yang unik, ya, bahkan cenderung dianggap gila. Ini dulu para nabi pun juga dianggap gila. Kan nabi dengan pengikut setianya juga minoritas, ya. Bahkan Nabi Isa alaihissalam hanya 12 orang, ya. Kemudian Nabi Nuh sedikit lagi. Kemudian Nabi Muhammad yang ashabul awal juga hanya sedikit sekali. Tapi mereka lah nanti yang menentukan nasib peradaban Arab waktu itu dan Islam kemudian di seluruh dunia. Mereka dianggap gila. Kemudian Albert Einstein, dia juga dianggap gila, ya, dianggap gila. Kemudian ada lagi nih seorang tokoh matematika, guys, namanya Paul Eddes. Paul Eddes ini unik banget, saking uniknya dia tinggal sampai nggak punya rumah, nggak punya keluarga, hidupnya ini bohemian. Dari dia ini orang sangat terkenal sekali, orang sangat cerdas sekali, tetapi dia unik banget. Di Indonesia, kalian tentu masih ingat dulu almarhum Bob Sadino. Nah, ini orangnya juga unik banget, ya. Kemana-mana pakai celana pendek. Kemudian kalau memberikan ceramah ini, ceramah yang sangat terkenal adalah cara goblok, ya, cara goblok dari pengusaha. Nah, ini orangnya adalah unik, ya. Kemudian Mark Zucker ini juga unik. Dia duitnya banyak, kaya sekali, tetapi gaya hidupnya, ya, sangat biasa. Pada jam kerja orang-orang pada sibuk, ya, dia malah enak-enakan di rumah sama istrinya masak-masak. Ya, dia mau kemana? Dia di rumah saja, setiap menit duitnya tambah jutaan dolar. Jadi mereka adalah orang-orang yang unik. Kemudian yang kedua, mereka ini sudah tidak mengikuti manajemen waktu lagi, ya. Seperti kita ini harus memanage waktu, kalau nggak memanage waktu kita bisa gagal. Tapi mereka ini kebalikan, mereka sudah merevolusi waktu. Jadi mereka telah mengubah dari manajemen waktu yang dimiliki oleh kaum mayoritas seperti kita ini menjadi revolusi waktu. Apa bedanya, guys? Jadi yang disebut manajemen waktu ini adalah, ya, seperti kita ini setiap hari merasa terburu-buru, ya. Begitu pagi kita harus berangkat ke kantor, berdesak-desakan di kendaraan umum, kemudian bermacet-macet di jalan raya seperti itu. Nah, ini kaum mayoritas seperti itu. Kaum minoritas sudah merevolusi waktunya sehingga punya banyak waktu untuk merenung, untuk tafakur, ya, berpikir lebih banyak, menciptakan gagasan-gagasan besar, ya, menciptakan penemuan-penemuan dan seterusnya. Ini adalah ciri khas kaum minoritas yang kedua. Yang ketiga, ciri khas kaum minoritas yang ketiga adalah mereka sangat fokus pada visinya. Dibuat sebuah akronim. Jadi fokus itu merupakan kependekan dari follow one course until successful. Jadi follow itu ikuti satu course, ya, mengikuti satu case saja sampai itu sukses. Tapi bukan berarti bahwa fokus itu hanya berpikir satu hal. Mereka juga berpikir banyak hal, tetapi difokuskan pada hal yang mau disasar saja. Ini adalah ciri orang-orang yang fokus. Kemudian ciri keempat dari kaum minoritas ini, mereka sangat menikmati pekerjaan mereka. Ini juga ada sebuah riset yang dilakukan oleh Survey Botniks, ya. Beliau mensurvei para milioner dolar.
dan menyimpulkan bahwa rata-rata orang-orang kaya raya itu santai ternyata hidupnya. Ya, mereka sudah santai, jadi nggak seperti kita yang ngejar uang, mereka sudah dikejar sama uang. Misalnya Warren Buffett ini dulu pernah masuk deretan orang terkaya di dunia. Dan ini kalau berangkat ke kantor ini jalannya sambil menari gitu ya, sambil kayak apa ya, kayak goyang begitu ya, menari. Kemudian juga para bintang film terkenal. Nah, ini kalau bintang film terkenal itu mereka sudah nggak begitu tegang lagi ngikutin teks gitu ya. Bahkan kadang karena mereka bosan, akhirnya mereka buat improvisasi. Jadi buat improvisasi atau acting yang mendadak seperti itu, tapi justru actingnya itu membuat film itu jadi terkenal. Ya seringkali begitu. Karena eksentrik dan seterusnya. Jadi itu karena mereka sudah sangat menikmati sekali apa yang mereka kerjakan ya. Jadi sudah pekerjaan itu menjadi sebuah hiburan. Jadi kalau kalian ingin ngikutin gaya mereka, maka sekarang ketika kalian bekerja itu lakukan dengan penuh passion. Jadi pekerjaan itu sebuah hiburan yang menyenangkan, bukan lagi diniatkan untuk cari income seperti itu ya. Niatkan aja untuk hiburan ya, untuk bersenang-senang. Kemudian yang kelima, ini kaum minoritas ini rata-rata orang yang punya relationship, ya, punya hubungan yang luas gitu ya. Ya tentu saja mereka kan mudah dikenal, tapi tentu saja tidak begitu saja mereka dikenal. Hubungan luas itu mereka peroleh karena sejak mereka mulai dari awal mereka sudah menciptakan apa yang namanya relationship. Jadi bisnis adalah sebuah relationship. Semakin banyak Anda mempunyai hubungan, ya dikenal baik gitu ya, ada pribadi yang menyenangkan, maka hubungannya semakin luas. Dan semakin Anda memiliki kompetensi, ya, memiliki sesuatu yang dibutuhkan orang banyak, ya akan semakin banyak dikenal. Itu kunci dari relationship. Dan relationship itu juga sama dengan tadi ketika kita bekerja, kita anggap juga untuk mencari kebahagiaan. Jadi bisnis itu diniatkan untuk cari teman, kemudian teman yang banyak itu diniatkan supaya kita semakin bahagia. Semakin banyak teman, semakin bahagia. Nah, ini ciri kelima dari para minoritas. Kemudian juga para minoritas ini adalah orang-orang yang mempunyai kemampuan komunikasi yang baik. Baik komunikasi itu antar personal, ketika mereka berbicara dengan orang itu cara berbicaranya sangat menyenangkan gitu ya, sangat impresif, bahasanya santun, ya, tidak menyakiti orang, bahkan bisa membuat orang tertawa, menyenangkan orang. Ini ciri para minoritas. Baik, begitu juga ketika mereka berbicara di dalam forum, ya mereka juga dengan kemampuan public speaking yang bagus seperti itu. Nah, tentu saja biasanya kaum minoritas ini karena mereka orang-orang hebat, maka biasanya mereka bicara tentang true story-nya, pengalaman pribadinya sudah menarik ya. Mereka nggak usah cari bahan kemana-mana, nggak usah cari teori kemana-mana. Mereka cerita saja tentang pengalaman pribadinya, itu semua orang suka untuk mendengarkan. Oke, kemudian yang terakhir, yang ketujuh adalah, nah ini penting guys, ya. Kaum minoritas ini adalah orang-orang yang simplify, ya, orang yang sederhana. Jadi orang yang sudah kaya betul itu orangnya malah justru sederhana, ya, tidak seperti orang yang baru kaya. Ya, kenapa begitu? Karena mereka sudah kaya. Bahkan mereka buat apa? Mereka sudah dikenal, sudah semua orang tahu bahwa dia orang kaya raya. Ngapain nunjukin kekayaannya? Justru orang kaya masih tanggung, malah dia akan berusaha menunjukkan bahwa dia adalah orang sukses. Tapi orang yang sudah sukses betul, dikenal sebagai orang yang sukses dan hebat, nggak butuh lagi mereka menunjukkan kesuksesannya. Maka mereka sederhana, mereka penampilan biasa-biasa saja gitu. Oke guys, itulah ketujuh ciri khas kaum minoritas, ya. Orang-orang hebat di dunia yang jumlahnya tidak banyak, tetapi mereka lah yang menentukan, mengubah dunia. Mereka adalah orang-orang yang di bidang apapun mereka sangat menentukan nasib dari mayoritas seperti kita. Oke, sampai ketemu lagi pada seri kepemimpinan yang ke-15. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.